Iya, saya di sini, saya nggak akan pergi juga. Saya sayang sama kamu. Saya tidak mau kehilangan kamu. Cinta selalu abadi, walau takdir tak pasti, kau selalu di hati. Cinta hatiku, sedaya aku berdoa merayakan cinta. والنور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحسر زل المرسلين لواؤه. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini aku kembali menulis. Entah ini akan menjadi catatan terakhirku atau bukan. Kalau suatu hari nanti buku ini ada di tanganmu, Desi, berarti takdir telah memilih cara yang tidak pernah kuinginkan. Aku selalu percaya setiap pertemuan adalah hadiah dari Allah, dan pertemuanku denganmu adalah hadiah terindah yang pernah kuterima. Terima kasih, karena tanpa sadar kamu mengajarkanku bahwa masih ada kebaikan di atas dunia ini. Masih ada seseorang yang mampu menerima seorang asing tanpa bertanya siapa dia sebenarnya. Setiap kali kamu tersenyum kepadaku, aku merasa hidupku yang gelap seolah mendapat sedikit cahaya. Namun, di balik setiap senyumku, ada rasa takut yang tidak pernah hilang. Takut kalau suatu hari kamu mengetahui siapa aku sebenarnya. Bukan karena aku tidak ingin jujur, tetapi karena aku takut. Setelah mengetahui semuanya, kamu akan menangis lebih dalam daripada hari ini. Aku rela kamu membenciku. Aku rela kamu menganggapku pembohong. Asalkan kamu tidak ikut menanggung beban yang selama ini kupikul. Ada malam-malam ketika aku hanya bisa berdoa sambil menangis. Ya Allah, kalau Engkau tidak mengizinkan aku bersamanya, jagalah dia untukku. Jangan biarkan air matanya jatuh karena kesalahanku. Kalau suatu hari nanti aku benar-benar menghilang, jangan menghabiskan hidupmu untuk mencariku. Carilah kebahagiaan, karena itulah doa yang selalu kupanjatkan, Desi. Kalau kamu sedang membaca tulisan ini sambil menangis, tolong usap air matamu. Aku tidak pernah ingin menjadi alasan di balik kesedihanmu. Senyumanmu lah yang selama ini membuatku bertahan, dan tangisanmu adalah hal yang paling tidak sanggup aku lihat. Ada satu hal yang belum pernah aku ceritakan, bukan karena aku tidak percaya kepadamu, tetapi karena ada janji yang harus kujaga. Janji yang lebih berat daripada hidupku sendiri. Kalau janji itu kulanggar, bukan hanya aku yang akan kehilangan segalanya. Ada seseorang yang juga akan terluka. Karena itulah aku memilih diam. Mungkin setelah kamu membaca semua ini, kamu akan bertanya, siapa sebenarnya Udin? Percayalah, nama yang selama ini kamu kenal bukanlah seluruh cerita. Masih ada bagian hidupku yang belum pernah diketahui siapapun. Dan bagian itulah yang selama ini terus mengejarku. Jika suatu hari nanti kamu menemukan halaman terakhir buku ini,
mungkin semua pertanyaanmu akan terjawab. Tetapi aku tidak tahu apakah setelah mengetahui kebenarannya, kamu masih bisa memaafkanku. Maafkan aku, Desi. Terima kasih, karena untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku pernah merasa sangat berarti di mata seseorang. Kalau memang kita tidak ditakdirkan berjalan bersama di atas dunia ini, aku hanya berharap Allah mempertemukan kita kembali di tempat yang tidak lagi dipenuhi rahasia, air mata, dan perpisahan. Desi, kamu kenapa? Saya ada salah. Terus? Kenapa Desi? Kenapa? Hah? Kamu cantik nangis. Kamu cantik nangis. Makanya kamu kenapa? Kamu udah baca buku ini? Kenapa sih? Makanya kamu gak usah nangis. Kamu kenapa? Udin, kamu jangan tinggalin saya. Iya, saya di sini. Saya nggak akan pergi juga. Saya sayang sama kamu. Saya tidak mau kehilangan kamu. Saya sayang sama kamu. Saya tidak mau kehilangan kamu. Saya benar-benar udah nyaman sama kamu. Hadirmu akan menjadi cerita terindah sepanjang hidup dan matiku. Udin, aku sayang sama Udin. Aku tidak mau kehilangan Udin. Saya tidak mau lihat Udin tersakiti di dunia ini. Saya tidak mau lihat kamu menderita. Lebih baik saya yang menanggung semuanya daripada kamu.
Saya tahu beban kamu, saya tahu apa yang kamu alamin, apa yang kamu tanggung. Dan itu tidak mudah bagi kamu. Intinya, apapun beban kamu, kamu kasih tahu aku. Kamu tidak usah sembunyiin apa-apa dari aku ya. Kau meninggalkanku tanpa perasaan, hingga ku jatuhkan air mata. Kekecewaanku sungguh tak berarti. Saya Kenapa? kamu masih belum baca buku itu sampai halaman terakhir kan? Terus kenapa kamu nangis segitunya? Saya tidak baca semuanya. Tapi setiap saya buka, setiap lembaran di buku kamu ini, gak tahu kenapa hati saya tuh makin sedih. Jantung saya berdetak begitu kencang. Setiap saya buka halaman buku kamu ini, saya tuh gemetar. Saya tidak tahu mau ngomong apa. Saya tuh gak kebayang segimana beban yang kamu pikul selama ini. Walaupun semuanya belum saya tahu, belum saya ketahui semuanya. Tapi baru sebagian aja saya baca. Saya tuh udah gak kebayang gimana menderitanya kamu. Begitu banyak yang kamu lalui sendiri. Maafin saya, sekiranya saya belum bisa jadi desi yang terbaik buat kamu. Saya belum bisa ngasih apapun itu, semuanya kamu. Kamu udah terlalu baik buat saya. Tapi saya yang terlalu buruk buat kamu, yang sampai hari ini masih belum bisa. Kamu baik. Tidak ada keburukan sedikit pun yang saya lihat dari kamu. Saya tidak lihat kamu dari apapun, tapi saya lihat kamu itu dengan tulus. Saya nyaman sama kamu baik. Seulang-ulang saya mencoba lupakan, dia tuh belum bisa untuk relakan. Kenapa saya sendiri yang rasakan? Ya, sekarang saya butuh waktu untuk pergi. Kamu mau kemana? Saya ingin kasih kamu ruang untuk membuka buku itu sampai halaman terakhir, dan nanti apapun yang kamu temukan di dalam halaman terakhir dari buku ini, saya minta kamu telepon saya, atau mungkin apapun yang terjadi nanti, mungkin saya nggak akan datang lagi ke sini. Apa salah masih berharap banyak? Kamu mau kemana? Kamu ninggalin saya. Saya takut kamu kecewa, Des. Saya kecewa karena apa? Saya tidak mau kamu kemana-mana. Kamu tetap di sini sama saya. Jangan tinggalin saya. Saya kecewa karena apa? Saya tidak mau kamu kemana-mana. Kamu tetap di sini sama saya. Jangan tinggalin saya. Saya takut menyeret kamu dalam sebuah luka yang lebih dalam. Luka yang kayak apa? Masih ingat saya lupa, ini orang yang kau kas luka. Apa kabar? Intinya apapun luka dan kesalahan kamu itu bakalan saya tampung, bakalan saya maafin. Lebih baik saya tuh menangis gara-gara kejujuran kamu daripada saya bahagia di atas kebohongan kamu. Itu lebih baik. Kalau belum bahagia coba tolong bilang, saya masih berharap kau balik pulang. Ya, jujur, saya nggak bisa lihat kamu Kenapa? baca semua buku itu di dekat saya. Jadi saya minta waktu buat pergi, dan apapun yang kamu rasain, saya minta tolong kasih saya waktu untuk pergi sebentar saja. Dan saya kasih kamu ruang dan waktu untuk membaca buku itu sampai halaman terakhir. Setelah itu
saya akan kembali dan silahkan kamu telepon saya. Tapi kamu janji tidak bakalan ninggalin saya kan? Kamu janji nggak kemana-mana? Bener, kamu harus janji sama aku. Kamu harus janji sama aku. Ya. Ingat kan apa yang sudah saya bilang? Kalau udah janji tidak boleh diingkarin. Ya. Mau kemana? Halaman ini adalah sebuah halaman rahasia, namun tidak seperti halaman terakhir. Berkali-kali aku ingin mengatakan semuanya. Setiap kali kita berbicara, setiap kali kamu bertanya tentang masa laluku, setiap kali kamu menatap mataku sambil tersenyum, aku hampir mengatakannya. Tapi lidahku selalu keluh. Aku takut setelah kamu tahu semuanya, tatapan hangatmu akan berubah menjadi tatapan asing. Dan itu adalah ketakutan terbesar dalam hidupku. Tidak ada satu malam pun aku tidur dengan tenang. Aku selalu bertanya kepada diriku sendiri, sampai kapan aku harus berbohong? Sampai kapan aku harus memakai nama yang bukan milikku? Sampai kapan aku harus berpura-pura menjadi orang yang bahkan tidak mengenali dirinya sendiri? Maafkan aku, Desi. Bukan karena aku tidak percaya kepadamu, justru karena aku terlalu percaya. Aku tahu kalau kamu mengetahui semuanya, kamu pasti akan berusaha membantuku. Dan itulah yang paling tidak kuinginkan. Aku tidak ingin hidupmu ikut hancur karena masa laluku. Ada satu benda yang selalu kubawa kemanapun aku pergi. Orang lain menganggap benda itu tidak berharga, tapi bagiku benda itu adalah saksi dari hari yang mengubah seluruh hidupku. Setiap kali aku melihatnya, aku selalu mengingat satu janji yang sampai hari ini belum mampu kutepati. Kadang aku iri kepada orang-orang. Mereka bebas menyebut nama mereka sendiri, sedangkan aku, bahkan ketika memperkenalkan diri, aku harus berbohong. Setiap kali seseorang memanggilku Udin, hatiku selalu bertanya, sampai kapan aku harus memakai nama ini? Desi, kalau suatu hari nanti aku menghilang, jangan mencariku. Kalau kamu berhasil menemukanku, mungkin yang kamu temukan bukan lagi Udin yang selama ini kamu kenal. Aku sering berdoa, ya Allah, kalau memang aku harus pergi, jangan biarkan Desi menyalahkan dirinya sendiri. Semua ini bukan salahnya, ini adalah kesalahanku. Kesalahan yang sudah terjadi jauh sebelum aku mengenalnya. Kalau kamu membaca sampai halaman ini, berarti kamu sudah mengetahui sebagian kecil dari hidupku. Tapi percayalah, yang belum kamu ketahui jauh lebih menyakitkan. Ada alasan kenapa selama ini aku selalu menghindari pertanyaan tentang keluargaku. Ada alasan kenapa aku tidak pernah menceritakan masa kecilku. Dan ada alasan kenapa aku selalu ketakutan setiap mendengar satu nama tertentu. Rahasia itu sudah terlalu lama aku simpan. Dan aku tahu cepat atau lambat rahasia itu akan menemukan jalannya sendiri. Udin, Bentar,
Kamu udah baca sampai akhir? Saya baru baca sampai tengah. Din, ini kartu tanda peserta mahasiswa. Kamu pernah kuliah? Ini kamu kan? Dan di kartu ini tertera nama yang berbeda dari nama yang saya panggil sama kamu. Dan di kartu ini terdapat nama yang berbeda dari nama yang saya panggil sama kamu. Kamu lihat ini. Kamu tahu kan ini siapa? Ini kamu kan? Ini kamu. Kamu pernah kuliah? Dan uang ini, kamu dapat uang dari mana? Selama ini saya tidak pernah lihat kamu pegang uang sebanyak ini. Selama ini tidak pernah saya lihat kamu pegang uang sebanyak ini. Kamu tahu pas saya buka halaman ini saya benar-benar gemetar. Hal yang gak saya duga saya temuin di sini. Ternyata seorang gembel yang saya tolong itu pernah kerja dengan layak, pernah jadi mahasiswa. Pernah pakai seragam yang rapi seperti orang-orang. Kebohongan seperti apa lagi yang kamu sembunyiin dari saya? Kebohongan seperti apa lagi yang kamu sembunyiin dari saya? Perlahan setiap saya buka buku ini, satu persatu saya temuin kebohongan kamu. Apalagi saya baca deh sampai akhir. Kamu belum baca sampai akhir? Saya belum baca sampai akhir, saya baru baca di tengah, sampai tengah saya baca. Dan saya udah nemuin kebenaran seperti ini, apalagi saya baca deh sampai akhir. Coba kamu yang jujur sama saya, kamu ngomong jujur sama saya caranya. Daripada saya tahu dari buku ini, itu lebih sakit hati saya. Desi, mungkin saya perlu jelaskan. Saya memang pernah kuliah. Saya memang pernah hidup normal jauh sebelum kamu mengenal saya. Dan di dalam buku itu saya mencatat setiap episode kehidupanku tanpa sepengetahuanmu, dan mungkin tanpa sepengetahuan semua orang. Karena setiap cerita, setiap halaman di lembar buku yang lusuh itu tersimpan jutaan cerita dan kenangan dalam hidupku. Namun percayalah, bahkan di hari pertama saya bertemu dengan sosok sepertimu, saya mencatat semuanya. Setiap langkahmu,
Setiap tawamu, setiap ceritamu, semua tersimpan di dalam buku harian itu. Mungkin kamu harus membacanya sampai akhir, supaya kamu tahu sebuah kebenaran yang sebenarnya. Tapi saya minta maaf, saya bukan bermaksud untuk melukai perasaanmu, bukan bermaksud untuk membohongimu. Apalagi sampai menyakiti perasaanmu. Karena dari awal saya bilang, bahkan saya ingin menghindar. Saya ingin menghindar dari sosok wanita yang begitu baik sepertimu. Karena saya tahu saya akan menyeret kamu ke dalam sebuah luka yang teramat dalam. Namun, jika kamu marah, marahlah. Dan jika kamu ingin pergi, pergilah. Dan jika kamu kecewa, maka kecewalah. Namun percayalah bahwa setiap hentakan napas dan setiap langkah kakimu akan senantiasa aku ingat, akan senantiasa aku genggam di dalam dinding hatiku. Dan jika kamu ingin melihat saya pergi, maka saya akan pergi. Aku Karena tidak mau kamu pergi. Aku mau kamu tetap di sini temenin aku. Aku udah terbiasa sama kamu. Apapun kebohongan kamu, apapun sakit yang kamu berikan sama aku bakalan tampung itu semua. Asal kamu jangan pergi. sekarang mungkin sebagian sudah kamu baca, sampai pada akhirnya kamu menemukan setiap rahasia besar di dalam hidupku. Namun percayalah, di bagian terakhir daripada buku itu terselip sebuah cerita, terselip sebuah kisah yang pasti akan semakin menyakitimu. Apakah kamu siap menerima semua itu? Gitu sudah jadi resikonya. Apakah kamu siap menerima Aku semua? siap. Apapun itu aku akan siap buat menerimanya. Izinkan saya membacakan sebuah syair. Sebelum kamu buka halaman terakhir daripada buku itu, saya minta tolong. Saya ingin menenangkan suasana dan hatimu dan pikiranmu juga. Karena cepat atau lambat, dari hari ke hari dan waktu ke waktu, kamu akan mendapatkan semua kebenaran itu tanpa saya harus berbicara. Dan buku itu akan menjadi jembatan saya untuk mengungkapkan siapa saya yang sebenarnya, dan buku itu akan menjadi jembatan supaya tujuanmu untuk mencari kebenaran itu bisa terlaksana. ويا رب متعني بسر حروفه ونوّر به قلبي وسمعي ومكلاتي
يا رب بقربه وهشتي ويا ربي يا فتاح افتح قلوبنا وفهم به قلبي علوم الشريعة وصلي وسلم يا إلهي لمغيري عدد حروف بالقرآن والسور كلام قديم يمل سماعه لا نزاع عن قولي وفعل بنياتي به عستقيم لداعي ونور دليل لقلبي عند جهلي وخيراتي. Desi, jika kamu ingin tahu siapa diriku dan bagaimana aku dan seperti apa hidupku, maka kamu harus membuka lembaran halaman itu sampai yang terakhir. Namun seperti yang kamu katakan, bahwa kamu akan membuka halaman demi halaman dari buku itu dan kamu siap untuk menanggung semua luka dan rasa sakit itu. Mulai sekarang, saya akan jujur tentang diriku kepada dirimu, bahwa dari semua bukti yang kamu dapat dari awal kita bertemu sampai detik ini, dari 100% kehidupanku, baru kamu dapat 20%. bahagia. Apakah bisa mengulang 30% sisanya ada di buku itu, dan 50% itu kamu akan dapatkan ketika kamu mengenalku lebih dekat, karena itu akan ada jika kamu langsung mendengar dari suaraku. Saya minta kamu buka buku itu sampai di pertengahan batas di mana kamu buka tadi. Kenapa saya sendiri yang rasakan, ataukah mungkin musuh beda jalan? Saya minta kamu membacanya dengan penuh kesadaran, dengan penuh kesabaran, walaupun mungkin akan ada beberapa luka yang akan kamu dapatkan. Tapi seperti yang kamu bicarakan tadi, kamu lebih baik
merasakan rasa sakit yang teramat dalam. Kamu lebih baik menangis karena sebuah kejujuran daripada kamu harus tersenyum di balik sebuah kebohongan. Sehingga saya sarankan kamu buka buku itu sampai lembaran terakhir. Tapi kamu bisa membuka buku itu dalam waktu dekat ini. Saya tidak ingin kamu membuka malam ini. Kenapa saya minta itu? Karena air matamu sudah begitu banyak keluar dan saya tidak tega untuk melihat setiap tangisan dan tetes air matamu. Tetes air matamu itu bak mutiara dalam diriku, dan setiap tetes air matamu yang jatuh di halaman buku itu sebagai pertanda dan bukti bahwa kamu pernah tersakiti oleh kehadiranku, dan saya tidak ingin itu terjadi kembali kepada dirimu. Oleh sebab itu saya minta kamu baca halaman terakhir itu nanti langsung di dekat saya. Tidak harus malam ini, tapi nanti, dan semua akan kamu tahu siapa saya yang sebenarnya. Udin, kamu itu sebenarnya siapa sih? Dan apa isi dari lembar dari buku terakhir ini? Saya takut saya kalah sama perasaan saya sendiri. Dan saya juga takut saya tuh nggak kuat buat numpahin air mata lagi. Jujurnya hal yang paling saya takutin itu di lembar buku terakhir ini kamu bakalan pergi ninggalin saya. Itu yang paling saya takutin dari semuanya. Percayalah Desi, apapun isi di lembaran terakhir buku itu, kamu akan tahu semuanya, dan saya yakin kamu bisa melewati semuanya. Terkadang cinta sejati itu tidak terlahir dari hal yang mudah. Terkadang suatu hal yang indah di depan itu perlu banyak pengorbanan, perjuangan, tangisan. Oleh sebab itu, saya minta kamu menahan setiap badai yang ada. Dan saya minta kamu kuat, dan saya pun akan kuat. Dan apapun nanti endingnya, entah kamu akan pergi atau mungkin aku yang harus pergi, maka saya siap untuk melakukan semuanya demi kamu. Aku nggak mau kamu pergi. Jika kamu nggak ingin melihat saya pergi, saya minta tolong kamu baca sampai terakhir, dan apapun endingnya nanti di halaman terakhir itu, apapun yang kamu dapat, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas setiap tetes ketulusan air matamu, dan saya minta maaf atas setiap luka yang saya berikan untuk kamu Desi. Tapi percayalah, saya benar-benar menyayangimu melebihi dari apa yang pernah saya temui di atas dunia ini. Rasa sayang saya abadi untuk kamu. Dan di halaman terakhir buku itu berisi tentang diri saya dan hidup saya. Dan kamu akan tahu semuanya tentang saya.